Mungkin ini efek samping karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Mantan pria paling gemuk di dunia kehilangan 60 pon kulit. Kehilangan 60 pon tidak terdengar begitu mengesankan, sampai Anda menyadari bahwa Jonathan Mason Paul, asal Ipswich, Inggris, baru saja kehilangan 60 pon kulit. Paul mulai menambah berat badan pada umur 20-an setelah ayahnya meninggal, dan dia terus-menerus menambah berat badannya sampai ia memperoleh gelar manusia tergemuk di dunia. Hingga pada tahun 2002, petugas pemadam kebakaran harus menghancurkan bagian depan rumahnya hanya agar ia dapat dibawa ke rumah sakit untuk operasi hernia. Namun pada tahun 2010, National Health Service akhirnya menyetujui operasi bypass lambungnya. Dia kehilangan sekitar 600 pon, tapi kemudian ia terjebak karena kulit berlebihnya membuat dia sulit kehilangan lebih banyak lemak. Sekarang, beberapa minggu setelah operasi pengangkatan kulitnya, Paul sudah mulai pulih dan bahkan berjalan-jalan dengan tunangannya Rebecca. Ini adalah sesuatu yang pantas dirayakan, mengingat ini adalah jenis operasi yang Paul harus lalui. Pria 54 tahun ini mengatakan perjalanan penurunan berat badannya belum berakhir dan bahwa ia ingin tetap berusaha menuju ke kehidupan yang berkelanjutan dengan Rebecca. Wanita terbesar di dunia akan melakukan operasi penurunan berat badan ekstrim. Ini adalah Eman Ahmed. Berumur 36 tahun, dia diyakini merupakan wanita terberat di dunia dan telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 2 dekade. Minggu ini, Ahmed diterbangkan dari rumahnya di Alexandria, Mesir ke Mumbai, India, melalui pesawat kargo. Di sana dia sedang diet cairan selama 25 hari untuk menurunkan berat badannya dari hampir setengah ton menjadi 445 kg. Sebelum menjalani operasi ekstrim untuk mengurangi lebih banyak massa tubuh. Dan melihat dari foto-foto ini, perjalanan ke pesawat saja sudah merupakan operasi sulit. Pertama, mereka harus membangun tempat tidur khusus untuk mengangkut Ahmed. Kemudian bagian dari dinding kamar tidurnya dirobohkan sehingga dia bisa diderek. Dia kemudian diangkut ke bandara dan dimuat ke dalam pesawat. Ahmed menderita kaki gajah, suatu kondisi yang menyebabkan tubuhnya untuk membengkak, dan itu hanya salah satu dari bagian komplikasi kesehatan lainnya. Ia tidak dapat berbicara atau menggunakan lengan kanannya atau kakinya karena stroke. Dan di atas semua itu, dia punya diabetes, asam urat, tekanan darah tinggi, dan penyakit paru-paru. Ahmed akan dioperasi di Rumah Sakit Saifi, di mana ahli bedah obesitas papan atas di India yang dikenal sebagai Mr. Movie langsung menanganinya. Selama operasi, perut Ahmed akan dipotong sekitar 15% dari ukuran aslinya. Ahli bedah akhirnya berharap untuk mengurangi berat badan Ahmed hingga kurang dari 100 kg melalui berbagai prosedur medis selama 4 tahun. Berarti pertempuran untuk menyelamatkan hidup Ahmed akan jadi sangat panjang dan berbahaya. Akhir minggu ini, seorang pria di Wuhan, Cina terjatuh di trotoar kota dan membutuhkan bantuan kira-kira 20 orang untuk kembali bangun. Dari saat ia masih kecil, Xiao Huang memiliki berat badan yang berlebihan karena faktor genetik melibatkan kelainan endokrin. Beratnya hampir 227,5 kg. Dipercaya ia telah menjadi orang terbesar di kota. Tidak dapat mendapatkan pekerjaan, dia menghabiskan sebagian besar waktu bermain video game. Keluarga Xiao telah mencoba untuk membuatnya diet, tapi akhir-akhir ini dia sering pusing dan jatuh di kamar mandi. Setelah seminggu perawatan di rumah sakit, Xiao dirilis. Tetapi sebelum ibunya bisa memasukkan dia ke taksi, ia terpeleset dan jatuh lagi. Tidak dapat bangun kembali, kerumunan orang mulai terbentuk di sekelilingnya. Ibunya memanggil polisi untuk membantu, tapi gabungan kekuatan mereka itu tidak cukup. Pemadam kebakaran kemudian tiba di tempat kejadian dan mencoba menggunakan strategi mereka sendiri, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya tim petugas darurat memutuskan hal yang terbaik untuk dilakukan adalah dengan menggulingkan Xiao ke papan. Sekali di papan, sekitar 20 orang kemudian menggunakan segala kekuatannya untuk mengangkat papan dan membawa Xiao ke tandu. Dibutuhkan waktu kira-kira 2 jam dan sejumlah orang yang terlibat. Tetapi pria besar ini pastilah berterima kasih karena telah dapat bangun dan kembali melanjutkan perjalanannya. Mantan laki-laki terberat dunia Yurip Manuel, asal Meksiko, meninggal di usia 48. Dalam beberapa tahun terakhir, Yurip telah mengurangi berat badannya dari berat Guinness World Record 560 kg menjadi sekitar 385 kg. Kematiannya dikonfirmasi oleh petugas kesehatan dari negara New Leon, di mana kota asal Monterrey berada. Yurip telah terjebak di tempat tidur khusus selama bertahun-tahun karena dia tidak mampu berjalan.
Ia menikahi istri kedua Claudie Solis pada tahun 2008 dalam salah satu dari beberapa kesempatan di mana ia meninggalkan rumahnya dalam beberapa tahun terakhir. Ia dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kereta derek di awal bulan ini karena menderita detak jantung yang abnormal. Dokter belum menyatakan penyebab kematian. Seorang wanita berhasil menghilangkan setengah ton berat badannya. Mira Rosales, pembunuh setengah ton, telah kehilangan lebih dari 600 pounds dalam 5 tahun sejak ia dituduh membunuh keponakannya yang berusia 2 tahun. Rosales yang beratnya ditimbang 1.200 pound mengaku telah menahan anak laki-laki di lipatan tubuhnya yang berdaging. Tapi kemudian baru terungkap bahwa anak laki-laki mengalami kerusakan tengkorak, di mana merupakan hal yang secara fisik tak mampu Rosales timbulkan. Pada tahun 2011, ia dibebaskan dari kejahatan yang kemudian diketahui bahwa adiknya sang ibu korban adalah pelaku pembunuhan yang Rosales tutupi. Dengan kesempatan hidup baru, Rosales mengubah kebiasaan lamanya dan berjanji untuk menjadi sehat melalui operasi, perubahan diet, dan terapi fisik. Foto yang dipostkan ke halaman Facebooknya menunjukkan perubahan dramatis yang telah ia buat. Rosales sekarang sedang menunggu operasi bypass lambung dan berusaha memulai kehidupan normal, seperti pergi berbelanja dan mencari pekerjaan. Seorang wanita gemuk yang sedang ditarik oleh sebuah truk pick-up bukanlah bahan tawaan. Seorang pendeta Kansas City merasakan kemurkaan media sosial setelah memposting video ini ke Facebook. Rekaman ini menunjukkan seorang wanita gemuk di kursi roda sedang ditarik oleh sebuah truk pick-up yang pendeta pikir adalah sesuatu yang jarang Anda lihat. Do y'all see this right here? Video di-share lebih dari 11.000 kali selama akhir pekan, tetapi pendeta Rushing mendapatkan caci maki setelah banyak orang tak dapat melihat sisi lucu dari video tersebut. Seluruh kisah dimulai pada hari Sabtu ketika kursi roda listrik milik Becky Kittrell kehabisan daya pada jalan dingin yang beku di Kansas City. Untungnya untuk Becky, seseorang dengan sebuah truk pick-up berhenti dan dengan ramah menawarkan untuk menarik kursi rodanya. Saat itulah pendeta Rushing datang. Abdi Tuhan ini berpikir ia melihat keajaiban dan mulai merekamnya di ponsel. Becky tidak memiliki Facebook, tetapi mengetahui dia menjadi sensasi internet ketika anaknya melihat video dan menyampaikannya. Becky mengatakan kepada stasiun TV lokal bahwa daripada merekam, pendeta bisa saja bertanya padanya apakah dia butuh bantuan. Pada hari itu suhu sedang turun hingga 7 derajat di Kansas City dan Becky hanya ingin mendapatkan tempat berlindung dari dingin. Lagi pula bukankah menawarkan bantuan adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh umat yang baik? Diwawancarai di TV lokal, pendeta Rushing mengatakan ia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti perasaan Becky. Pendeta membela dirinya, mengatakan ia hanya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Namun setelah membaca beberapa komentar tentang Becky di internet, pendeta mengatakan dia memahami mengapa orang-orang sangat marah dengan dirinya. Dia meminta maaf telah merekam video dan kemudian menghapusnya dari Facebook. Harimau obesitas di kebun binatang Cina membuat marah para aktivis hewan. Lihatlah kucing yang gemuk itu, lucu sekali ya. Sebentar dulu, para pecinta hewan, walaupun harimau ini mungkin terlihat dirawat dengan baik, sebenarnya adalah mereka diberi makan terlalu banyak dan kualitas hidup mereka sangat tidak sehat. Foto-foto kucing gendut di Taman Harimau Siberia di kota Harbin, Cina ini telah beredar di media sosial Cina dengan nada yang lebih ringan. Sekarang telah mencapai luar Cina. Para aktivis hewan dunia mengatakan keadaan mereka jelaslah bukan bahan tertawaan. Sementara mereka mendapatkan banyak makanan, mereka juga mendapatkan masalah dengan sendi dan tungkai, merusak kemampuan mereka untuk berjalan normal. Harimau Siberia adalah makhluk yang biasanya soliter, sehingga menaruh beberapa harimau di ruang kecil yang terbatas adalah suatu masalah besar. Membuat mereka berlemak hanya memperburuk masalah. Harimau juga mungkin menjadi gemuk karena pengunjung diperbolehkan untuk memberi makan mereka, baik dengan menawarkan kucing irisan daging sapi dari bus wisata atau membayar sapi hidup, kambing atau ayam untuk ditaruh di kandang, di mana kucing yang gemuk mulai berpesta. Meskipun taman berkata mereka melakukan konservasi harimau, kelompok kesejahteraan binatang menyangkalnya, berkata bahwa itu hanya untuk menutupi kekayaan kalau mereka menjual kulit harimau dan minuman wine tulang harimau, yang lebih membuat tertarik badan pemerintahan Cina. Mari kita berharap yang terbaik. Ayo jadilah lebih pintar dan bantu jauhkan harimau dari snack yang berlebihan. Anjing kehilangan berat 20 kg setelah tidak memakan burger. Dennis, si anjing Daskun, diberi makan hamburger, White Castle, dan pizza sampai ia seberat kira-kira berat 4 atau 5 Daskun. Bahkan, pemiliknya tidak terlalu peduli tentang apa yang Dennis makan.
Akhirnya saudaranya mengadopsi Dennis yang bahkan nyaris tidak mampu menopang berat badannya ketika ia bertemu dengannya. Dokter hewan mengatakan bahwa Dennis obesitas. Ia tidak akan selamat di bulan berikutnya jika gaya hidupnya terus seperti ini. Pemilik barunya, seorang mahasiswa perawat berusia 27 tahun, membuat Dennis berolahraga ketat. Dan dia memulai diet baru hanya dengan makan makanan anjing kering. Sekarang, setelah kehilangan 20 kg, si Daskun memiliki berat badan sehat yaitu sekitar 5 kg. Dennis sekarang memiliki gaya hidup yang sehat, mengejar tupai, dan kegiatan anjing normal lainnya. Mantan model majalah Playboy membawa anjing obesitas miliknya menaiki pesawat kelas atas. Si anjing Hank diperlakukan seperti raja oleh pemiliknya. Carrie Whitman adalah seorang desainer interior dan mantan model Playboy dari bulan Februari 1998. Carrie yang mendirikan program penyelamatan anjing Beverly Hills berjudul Ace of Hearts menyelamatkan anjing gemuk tersebut dari tempat penampungan hewan di Los Angeles. Carrie dan Hank terlihat berbeda di Bandara Internasional Los Angeles, dengan Carrie membawa Hank di atas trolinya. Hank gemuk dan memiliki penyakit, dan hanya bisa bergerak dengan bantuan troli, tapi ia diperlakukan sebagai raja dan banyak mendapatkan perhatian dari orang-orang. Ketika bepergian dengan Carrie, ia melakukan perjalanan kelas atas sepanjang jalan, termasuk tempat duduk sendiri di dalam pesawat. Hank dijuluki Tanky dikarenakan ukurannya yang besar. Ia adalah anjing penyemangat Carrie dan dapat mendeteksi kejang. Foto Hank menaiki pesawat America Airlines di LAX menjadi berita heboh. Jadi nantikanlah kehadiran anjing besar ini pada perjalanan Anda selanjutnya. Madeline Dogs yang mengambil foto Hank dan Carrie berkata di tweet, "Aku hanya senang dapat memperlihatkan sebuah foto seekor anjing besar menaiki pesawat." Santa Claus menghina anak laki-laki gendut. Seorang ibu di Forest City, North Carolina, mengatakan anaknya menangis sepanjang hari setelah dia dikatai gendut oleh Santa Claus. Ashley Mays berpikir akan menyenangkan untuk membawa anak-anaknya pergi ice skating dan untuk melihat santai di Santa House selama akhir pekan. Anaknya 9 tahun bernama Anthony sangat senang melihat Santa. Anthony mengatakan kepada Santa apa yang ia inginkan untuk Natal, sebuah iPod Touch dan drone. Ketika ia selesai, Santa menyuruhnya untuk berhenti makan hamburger dan kentang goreng. Hal itu pastilah membuat Anthony sedih. Ia menangis sampai ia tertidur dan ia bahkan merobek foto dia bersama dengan Santa. Ibu Ashley sangat marah dan menelepon untuk komplain. Santa kemudian mengunjungi rumah mereka untuk minta maaf, tapi Anthony mengatakan dia tidak tampak serius. Meskipun Santa juga menyatakan penyesalannya, ibu Anthony, Ashley, masih ingin ia pergi. Dan tampaknya Santa telah mengabulkan keinginannya. Setelah berita dari insiden menjadi viral, ia mengundurkan diri. Adapun Anthony, ia memiliki pesan untuk Santa jahat ini. "Saya ingin berkata kepadanya, janganlah Anda tidak menghormati anak 9 tahun, terlepas dari segala bentuk dan ukurannya." Pria mabuk parah di hotel, polisi mengalami waktu yang sulit untuk menyingkirkannya.
Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!